saya Alsen. Di sini saya akan menjelaskan nomor 1 sampai nomor 3. Oke. Jadi pada nomor 1 kan soalnya kan bilang anatomi dari gastrointestinal kan. Oke, pertama itu di sini ada esophagus. Nah, esophagus itu tempat persambungan atau sebuah tabung yang menyambungkan antara laring dengan lambung. Nah, lalu di lambung itu tempat protein itu dipecah jadi bentuk yang lebih kecil agar lebih mudah diserap. Nah, yang memecahnya itu apa? Dia ada HCl, asam klorida atau HCl. Nah, terus di dinding dalamnya itu juga ada mukosa. Lapisan mukosa itu lapisan lendir yang melindungi bagian dalam lambung agar tidak terluka akibat asam. Nah, terus lanjut, tadi kan makanan yang sudah kita makan itu dikeluarkan ke duodenum dalam bentuk thymus. Nah, terus lanjut ke usus kecil. Usus kecil itu terbagi 3, duodenum, terus ini jejunum, terus nanti di sini ada yang namanya ileum di sini. Oke. Nah, terus di duodenum ini nanti kan dia sebagai tempat perjalanannya, yaitu sampai ke jejunum. Jejunum itu tempat penyerapan nutrisi paling banyak. Oke, terus nanti ke ileum. Ileum itu tempat yang ada untuk sistem imun tubuh kita karena dia ada lymphoid tissue. Nah, terus nanti lanjut ke sekum. Nah, sebelum ke sekum itu ada junctionnya namanya ileocecal junction. Nah, terus nanti dari sekum, di bawah sekum itu ada appendix ya, atau biasa kita sebut usus buntu. Oke. Nah, kita lanjut. Dan dari sekum nanti kita bakal ke atas. Dinaikkan ke atas itu namanya ascending colon. Terus nanti ke transversal colon, terus ke descending colon, terus ke sigmoid colon, terus ke rectum, lalu ke anal. Nah, di kolon ini paling banyak penyerapan air. Nah, sebenarnya di sini juga ada hepatic fracture sama spleen fracture. Nah, di anal ini sebenarnya dia punya 2 sphincter juga. Yang di sini namanya itu yang ani eksterna, di sini ani interna. Ani eksterna itu yang skeletal muscle, jadi bisa kita tahan kasusnya kalau kita belum mau keluarin. Nah, oke. Terus untuk nomor 2 kan dia tanya anatomi dari pankreas sama anatomi dari lambung, sama sel-sel apa aja, sama enzim apa aja yang dihasilkan. Nah, pertama kita mulai dari pankreas. Nah, di pankreas itu sebenarnya terbagi 4 ya, tapi kan di sini cuma 3. Sebenarnya di sini ada satu lagi. Jadi ada head atau kapur, neck atau kolom, body atau corpus, sama tail atau cauda. Nah, terus di pankreas ini ada yang namanya pancreatic duct. Nah, pancreatic duct ini nanti terbagi menjadi 2, yang aksesori sama yang pancreatic duct aja. Nah, pancreatic duct yang lebih besar itu namanya wirsum. Kalau yang ini kecil aksesorinya namanya santorini. Nah, terus nanti si wirsum ini bakal keluar melalui celah bersamaan dengan common bile duct ke celah yang namanya duodenal papilla. Nah, duodenal papilla ini kan ada 2. Nah, yang mayor itu untuk yang keluar wirsum sama common bile duct, yang minor itu untuk keluar yang santorini. Nah, terus nama lainnya itu namanya ampulla vateri. Nah, terus ada juga sel-sel yang di pankreas itu dia ada, jadi ada hormon endokrin sama eksokrin. Kalau endokrin itu dia ada yang sel alfa, sel beta sama sel gamma. Terus kalau yang sel alfa itu dia hasilin glukagon. Glukagon itu fungsinya untuk menaikkan gula darah dalam tubuh. Sama kalau insulin itu yang jadi sel beta itu hasil insulin. Insulin itu untuk menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Sama ada sel delta, sel gamma. Sel gamma itu untuk menginhibisi hormon insulin sama glukagon. Oke, terus itu kan tadi endokrin. Ini kalau eksokrin. Kalau eksokrin itu dia ada 3 enzim yang dihasilkan oleh sel asinar. Pertama ada lipase untuk memecah lipid, habis itu ada aminase untuk memecah gula, terus ada protease untuk memecah protein. Itu di pankreas. Oke, kita lanjut ke yang di lambung. Nah, terus yang di lambung ini pertama kan di sini ada esophagus. Nah, di
di sini ada kardia namanya kayak pangkalnya gitu. Terus di sini ada kayak lekukan gitu kan. Nah itu namanya kardia notch. Terus bagian atas lambung namanya fundus. Terus di sini ada yang namanya corpus. Di sini bagian ini namanya astrum. Terus ini pilorus. Pilorus itu bagi dua. Ada yang kanal sama yang sphincter. Sphincter itu penebalan pada dindingnya, jadi dia kayak katup gitu. Terus di sini ada kayak lekukan-lekukan gini. Lekukan-lekukan ini untuk membantu dalam proses penyerapan, namanya UG atau gastric reflux juga bisa. Nah terus otaknya kan ada 3 layer, yang garis-garis gini, terus yang horizontal, terus yang oblik kan. Nah kenapa harus 3 layer? Karena kalau satu arah doang itu nanti jadinya makanan yang kita makan itu gak dihancurin dengan baik. Bayangin kalau cuma satu arah kan gak merata hancurinnya, jadi harus berlapis-lapis agar rata. Nah terus di sini tuh ada sel apa aja. Nah di sini tuh ada sel pertama sel mukosa. Sel mukosa itu yang melapisi, yang buat kelenjar untuk melapisi bagian dalam dinding lambung agar tidak terluka. Nah terus ada juga sel parietal. Sel parietal itu untuk menghasilkan HCl, sama dia untuk penyerapan vitamin B12. Nah terus ada juga yang namanya sel shift. Sel shift itu untuk hasilkan pepsinogen. Jadi kan tadi kan untuk lambung ini kan juga bisa hancurin protein. Nah pepsinogen nanti diubah jadi pepsin, terus nanti pepsin yang ngancurin si protein, jadi proteinnya lebih mudah diserap. Terus juga ada sel gastrin. Sel gastrin itu menghasilkan hormon gastrin untuk merangsang pembuatan HCl. Oke, itu untuk nomor 2. Lanjut untuk nomor 3. Nah, ini pertama kan dia nanya enzim-enzim yang ada di gastrointestinal. Nah, pertama itu ada pepsin. Pepsin fungsinya untuk mencerna protein jadi peptida kecil. Terus lokasinya itu di lambung. Sel yang sekresi itu di principal cell. Terus dia yang stimulasi dia itu gastrin sama asetilkolin, sama phosphatida juga bisa. Terus di masa lambung memecah lemak jadi asam lemak dan gliserol. Terus lokasi sekresinya itu di lambung. Sel yang sekresi dia itu namanya sel utama. Terus yang stimulasi dia itu apa? Itu yang makanan kayak berlemak gitu. Nah terus amilase ini untuk mengubah karbon jadi laktosa. Laktosa itu salah satu bentuk gugus gula. Nah gugus gula yang mudah diserap tubuh. Nah lokasinya di pankreas juga. Terus yang hasilnya juga sel asinan. Ini juga hasilnya sel asinan juga. Terus yang hasilnya itu ya hormon sekresinya, kayak misalnya kita sudah makan kan ada karbon. Nah karbon nanti diubah jadi laktosa. Nah di fase pankreas itu juga dihasilkan di pankreas itu untuk apa? Menghidrolisis di trigliserida jadi asam lemak dan monogliserida. Jadi dari tri jadi mono. Nah terus itu gimana di sel asinar juga dibuat di pankreas. Nah itu yang buatnya apa? Dia ada CCK. Yang stimulasi dia itu ada CCK sama asam lemak di duodenum. Terus itu ada trypsinogen. Trypsinogen itu fungsinya itu untuk prekursor tripsin, aktifkan enzim protease lain. Oke, terus lokasi sekresinya itu di pankreas. Terus sel yang sekresi itu di sel asinar. Terus yang menstimulasi dia itu enterokinase di duodenum. Terus ada peptida, peptase. Terus itu fungsinya itu memecah peptida menjadi asam amino bebas. Nah itu juga di pankreas oleh sel asinar juga. Terus stimulasi yang menstimulasi dia itu makanan tinggi protein. Nah terus lanjut ke elastase. Elastase itu fungsinya itu untuk menghidrolisis elastin dalam daging. Elastin itu yang bikin kulit kita tuh kenyal. Nah terus yang di lokasinya juga di pankreas. Terus yang hasilin dia juga sel asinar, sama dia distimulasi oleh aktivasi tripsin. Oke, sekian saja begitu. Terima kasih. Nama saya Nikita Wang dengan NIM 24330161111136. Hari ini saya akan menjelaskan KP fisiologi tentang
nomor 4 dan nomor 5 KP-nya Dr. Gilbert. Baik, ini nomor 4. What are the different phases of gastric secretion and what trigger its phase? Baik, pada ini kan ada beberapa fase. Jadi pada fase cephalic-nya dia itu ada stimulus untuk penglihatan, bau, dan juga rasa, dan dia juga akan membuat kita untuk memikirkan makanan. Dia ada beberapa peristiwa umum seperti saraf vagus, dia akan merangsang sekresi getah pada lambung. Kemudian dia itu ada fasenya gastrik juga, di mana dia akan distensi lambung, peptida, dan juga mempunyai keasaman yang lumayan rendah. Kemudian dia itu akan melepaskan gastrin dan sekresi HCl dan juga pepsinogen. Pada intestinalnya, dia itu ada kimus di dalam duodenumnya. Kemudian dia juga akan menjadi hormon penghambat seperti CCK dan juga sekretin untuk mengurangi sekresi. Jadi kalau untuk nomor 5, itu how is glucose homeostasis maintained by pancreas? Baik, ini kan ada dua symptoms, di mana yang pada pertamanya itu kadar gulanya itu tinggi, di mana itu seperti kondisi postprandial, di mana setelah dia itu detected setelah makan. Kemudian kadar glukosanya itu akan meningkat, kemudian itu akan kayak sel beta dari pankreasnya itu akan mendeteksi kalau glukosanya itu lagi tinggi, maka dia akan mengeluarkan insulin, dan biasanya insulin itu terdapat di hati itu untuk glikogenesis dan juga bantu penyimpanan glukosa seperti glikogen. Kemudian dia juga ada pada otot, kemudian dia akan meningkatkan penyerapan glukosa dengan GLUT4 ke dalam permukaan sel, dan hasilnya itu dia akan membuat kadar gula menjadi ada lebih rendah seperti hemostasis gitu. Kemudian ada hal kedua di mana kadar glukosa dalam darah itu rendah seperti kalau kita tidak makan ataupun seperti diet ataupun puasa, itu kan pasti kadar gulanya rendah. So dia akan detected apabila seperti dalam perut kamu kosong dan seperti pas kadar glukosanya itu menurun. Itu ada sel alfa dari pankreas itu akan mendeteksi bahwa kadar glukosa kamu itu lagi rendah dan dia akan mengeluarkan glukagon. Dan dia akan ada seperti aksi glukagonnya di hati, dia itu akan merangsang glycogenesis untuk pemecahan dari glikogen menjadi glukosa gitu. Kemudian hasilnya ini dia akan membuat glukosa kamu itu menjadi lebih tinggi dan terbentuklah hemostasis. Terima kasih. Halo, nama saya Jonathan. Di video ini saya akan menjelaskan tentang enzim-enzim yang dihasilkan di pankreas, yaitu enzim lipase, di mana yang berfungsi untuk mencerna lipid atau lemak menjadi asam gliserol. Terus ada enzim amilase yang berfungsi untuk memecah makromolekul seperti karbohidrat yang kompleks menjadi yang lebih sederhana. Kemudian ada enzim pepsin yang juga berfungsi untuk mencerna protein-protein yang besar atau makromolekul menjadi asam amino. Baik, jadi saya akan menjelaskan yang nomor ke-7, yaitu bagaimana cara terjadi alkaline. Alkaline adalah sebuah peningkatan pH darah setelah makan yang dari asam menjadi basa akibat sekresi asam lambung oleh sel parietal lambung. Cara terjadinya bagaimana? Jadi sel parietal lambung mengeluarkan hidrogen lewat hidrogen dan kalium ATPase, kemudian bergantung dengan sel klorida untuk membentuk asam klorida. Kemudian dia akan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin untuk mencerna protein menjadi peptida kecil. Kemudian dia akan memproduksi ion bikarbonat atau HCO3 mini. Kemudian diproduksi lewat CO2 dan juga H2O.
kemudian masukkan bikarbonat ke dalam darah sehingga membuat pH naik sehingga terjadi alkaline tide. Kemudian untuk nomor 8 menjelaskan cara kerjanya glikogenesis, glikolisis, glikogenolysis, dan gluconeogenesis. Jadi glikogenesis adalah atau pembentukan glikogen fungsinya untuk menyimpan glukosa berlebih dalam bentuk glikogen di hati dan otot. Glukosa ini memerlukan satu ATP untuk mengubahnya menjadi glukosa 6-fosfat. Kemudian untuk mengaktifasi glukosa 1 fosfat dibutuhkan satu ATP lagi. UDP glukosa gabung menjadi glikogen. Kalau glikolisis atau pengurangan glukosa fungsinya untuk memecah glukosa menjadi pirofosfat untuk menghasilkan ATP. Berlangsung di sitosol untuk menghasilkan 2 pirofosfat atau glukosa. Kemudian di-invert 2 ATP dan 2 NADH yang dapat hasil digunakan untuk produksi ATP lebih lanjut. Untuk glucogenolisis atau pemecahan glikogen fungsinya untuk melepaskan glukosa dari glikogen saat tubuh membutuhkan energi. Nah, si glukogen fosforilase atau glukosa 1 fosfat mengirimkan enzim glukagon mutase untuk menjadikan glukosa 6 fosfat di otot. Dan kemudian dia masuk di hati untuk menjadi glukosa untuk dilepaskan ke dalam aliran darah. Kalau gluconeogenesis atau sintesis glukosa, dia fungsinya untuk menghasilkan glukosa baru dari prekursor yang non karbohidrat seperti laktat, gliserol, asam amino, terutama saat puasa. Makanya pada saat puasa Anda bisa masih ada energi untuk bergerak. Dia berlangsungnya di hati dan ginjal dan mengubah pirofat menjadi fosfoenolpirofat dan butuh 6 ATP. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Stephen William dengan NIM 036. Jadi sini saya akan menjelaskan soal nomor 9 dari Dr. Gilbert, yaitu apa perbedaan dari diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Yang pertama dari penyebab utamanya yaitu pada diabetes mellitus tipe 1 dia terjadi karena autoimun dan kerusakan langsung pada sel beta pankreas. Kemudian pada diabetes mellitus tipe 2 dia terjadi karena resistensi insulin dan kegagalan relatif sel beta. Kemudian pada aspek insulin, dia pada diabetes mellitus tipe 1 dia terjadi karena defisiensi absolut atau tidak diproduksinya si defisiensi absolut. Kemudian pada diabetes mellitus tipe 2 dia relatif produksi awal dia naik, kemudian dia menurun. Kemudian pada usia awal muncul biasa diabetes mellitus tipe 1 dia terjadi pada anak-anak, remaja, dewasa dan dewasa muda. Pada diabetes mellitus tipe 2 dia lebih sering terjadi pada orang dewasa, terutama pada usia pertengahan ke atas. Kemudian ada faktor resiko. Faktor resiko pada diabetes mellitus tipe 1 dia terjadi karena genetik, faktor lingkungan, yaitu contohnya seperti infeksi. Pada diabetes mellitus tipe 2 dia terjadi biasanya karena obesitas dan gaya hidup yang tidak aktif. Kemudian juga genetika. Yang terakhir yaitu resiko ketoasidosis. Pada diabetes mellitus tipe 1 dia meningkat, tapi pada diabetes mellitus tipe 2 dia jarang. Sekian dari saya, terima kasih. Kemudian saya akan juga menjelaskan tentang peptic ulcer atau tukak lambung. Tukak lambung itu terjadi ketika mukosa lambung itu dinding-dindingnya terkikis. Biasanya paling umum itu terjadi karena infeksi bakteri H. pylori. Itu umumnya yang terjadi sehingga membuat rasa nyeri di epigastrium atau di bahasa awamnya ulu hati. Saya perkenalkan, saya Stephen William dengan NIM 036. Jadi saya akan menjelaskan soal nomor 11 dari Dr. Gilbert, yaitu apa perbedaan dari gastritis, ZEST, pankreatitis, dan steatoria. Nah, jadi pertama pada definisi dari gastritis yaitu adalah peradangan pada lapisan mukosa lambung. Patofisiologinya terjadi karena mukosa lambung akibat peradangan dan erosi. Terus dia terjadi karena penggunaan NSAID dan alkohol. Klinisnya dia biasanya terjadi dari epigastrik, mual, muntah, dan dispepsia. Kemudian pada jenis ZEST itu dia terjadi karena sindrom akibat tumor penghasil gastrin. Patofisiologinya yaitu peningkatan kadar gastrin yang menyebabkan sel parietal produksi asam berlebih. Dia terjadi karena penggunaan tumor gastrinoma. Gejala klinisnya biasanya terjadi ulcus pepticum dan nyeri.
Kemudian pada pankreatitis definisinya adalah peradangan pada pankreas. Dia terjadi patofisiologinya yaitu konsumsi alkohol yang berlebih, batuk penuh yang menyumbat saluran pankreas, dan infeksi atau trauma. Kemudian dia terjadi karena penggunaan seperti cairan infus, analgetik, dan puasa. Gejala klinisnya biasanya dia terjadi nyeri perut pada bagian atas, terus menjalar ke bagian punggung, kemudian mual muntah, demam, dan detak jantung meningkat. Yang terakhir pada steatoria itu definisinya adalah tinja yang mengandung lemak berlebih sehingga menyebabkan gangguan penyerapan. Patofisiologinya terjadi karena kekurangan enzim pankreas, celiac disease, dan gangguan hati atau sel empedu. Dia terjadi karena penggunaan suplemen vitamin A, D, E, K, diet rendah lemak, dan enzim pankreas buatan. Gejala klinisnya biasanya terjadi seperti tinja yang berminyak, kilap, bau busuk, diare kronis, dan penurunan BB serta kekurangan vitamin A, D, E, K. Sekian dari saya, terima kasih.